Nah, itulah Kristen gitu. Kristen menyembah sesuatu yang terkutuk, terkutuklah di tiang salib. Begini ya, saya akan ceritakan kronologisnya. Ketika di persidangan, itu sebenarnya ada dua Yesus gitu ya. Yang satu Yesus terkutuk, yang satu Yesus utusan Bapa, kan begitu. Nah, kemudian yang disalib ini satu orang. Yesus yang waktu di sidang ini ada dua orang, kemudian yang disalib ini cuma satu. Nah, dijelaskan di dalam Bible Anda bahwa yang disalib itu adalah manusia terkutuk. Ini kan sudah jelas sebenarnya. Ini sudah jelas. Yang dimaksud dengan ini ada dua Yesus, ini kan serupa ini. Dua Yesus yang disalib itu cuma satu. Dan Bible itu sendiri memberi tanda-tanda kepada kita. Yang di tiang salib terkutuklah yang di tiang salib gitu. Nah, kenapa Kristen sembah gitu loh? Artinya apa? Yang disembah oleh Kristen ini adalah Yesus palsu yang terkutuk itu gitu loh. Itu dari mana kamu tahu, Asa? Dari tulisan siapa? Dari mana dibaca? Dari Ustadz atau dari Alkitab saya? Loh, kan saat di sidang itu kan ada di Alkitab Anda, itu ada dua Yesus ya. Saat sidang itu ada dua Yesus, itu tertera di dalam kitab Anda, masa Pak Lamsen nggak tahu? Nah, yang disalib ini satu Yesus Pak Lamsen, satu Yesus gitu. Nah, siapa Yesus yang mana? Karena di situ ada dua Yesus. Gitu loh. Yang satunya yang di sidang ini ada dua Yesus, yang satunya Yesus yang tidak bersalah, yang satu lagi memang Yesus yang bersalah gitu. Kan gitu. Nah, yang disalib ini adalah satu Yesus gitu. Nah, ini kan sebenarnya membingungkan Pak Lamsen. Memang membingungkan gitu. Yesus yang mana yang disalib kan nggak ngerti. Tetapi Alkitab memberikan tanda-tanda kepada kita semua bahwa mengatakan terkutuklah yang di tiang salib. Nah, disitulah kita menemukan sebuah bukti bahwa yang di tiang salib itu memang orang terkutuk itu gitu loh. Berarti bukan Yesus yang asli, yang disalib adalah Yesus palsu gitu loh. Oh, taunya dari Alkitab saya ya. Jadi Pak Hasan ini yakin berita Alkitab saya itu benar. Benar nggak ceritanya itu atau beritanya itu? Kira-kira dapat diyakini kebenarannya? Pak Lamsen, begini ya. Kalau saya maaf, habis makan keselak, tunggu dulu. Yang saya tanyakan bukan seleknya itu. Apakah Pak Hasan meyakini bahwa yang diberitakan oleh Alkitab saya itu, yang kisahkan oleh Alkitab saya itu benar beritanya? Kalau memang yakin, biar kita pelajari bersama. Begini Pak Lamsen ya. Kalau misalkan saya memberikan dalil melalui Al-Quran, tentu saja Anda tidak akan percaya, kan begitu Pak Lamsen. Maka dari situ, karena Anda percaya kepada Alkitab, maka saya berusaha membuktikan berdasarkan Alkitab yang Anda percaya, kan begitu. Ketika saya mengambil Alkitab, bukan berarti saya percaya 100% pada Alkitab Anda, tidak. Saya jika ingin dialog dengan orang Kristen, maka saya harus mempelajari Alkitabnya itu, kan begitu Pak Lamsen. Maka setelah saya pelajari, ternyata saya kaget. Di sini ada dua Yesus. Ternyata diserupakan ini, di sini ada dua Yesus namanya, kan begitu Pak Lamsen. Nah, yang satu ini Yesus yang tidak bersalah, yang satu Yesus memang bersalah gitu loh Pak Lamsen. Nah, yang disalib ini adalah satu orang gitu loh. Nah, siapa yang disalib ini? Apakah yang bersalah atau yang tidak bersalah? Ini kan masih kebingungan Pak Lamsen. Karena tidak ada info yang detail di dalam Bible itu sendiri. Namun Bible itu juga mengatakan terkutuklah yang di tiang salib. Nah, ini sebagai bukti bahwa yang di tiang salib ini adalah Yesus yang terkutuk. Kalau yang diterkutuk itu adalah Yesus yang terkutuk, maka Yesus yang tidak terkutuk ini berarti bebas gitu, dibebaskan oleh Allah, diangkat ke Allah sehingga sesuai dengan nubuatan yang ada di dalam Mazmur.
panjang umur dan punya keturunan gitu. Ingat, punya keturunan. Yesus itu akan punya keturunan itu termaktub di dalam nubuatan Mazmur tersebut gitu loh. Ini sinkron kalau ikatan Yesus tidak disalib gitu loh Pak Lamsin. Nah, di dalam Al-Qur'an dikatakan diserupakan gitu loh, kan gitu. Nah, setelah saya pelajari Alkitab Anda, ternyata di situ ada 2 Yesus gitu loh. Nah, ini apakah yang diserupakan maksudnya ini atau lain itu saya juga belum pasti ya. Tetapi di sini ada tanda-tanda gitu loh Pak Lamsin. Oh, di sini ternyata ada 2 Yesus. Yesus ketika disidangkan begitu Pak Lamsin. Nah, yang disalib 1 orang gitu. Nah, bagaimana cara untuk menentukan tahu kita ini bahwa Yesus ini yang mana? Apakah Yesus yang asli atau yang palsu gitu loh? Apakah Yesus yang terkutuk itu atau Yesus yang tidak punya salah sama sekali gitu? Nah, untuk menentukan bahwa Yesus yang disalib ini siapa, maka di situ ada keterangan lain gitu. Terkutuklah yang di tiang salib gitu. Nah, di situ menunjukkan bahwa yang di tiang salib itu terkutuk gitu loh. Bukan Yesus yang asli, karena Yesus yang asli bukanlah manusia terkutuk, tetapi manusia yang mulia yang diselamatkan oleh Allah sehingga dia panjang umur. Di dalam Mazmur sesuai dengan apa yang tertera gitu loh. Artinya Yesus itu diselamatkan. 1. Yesus itu panjang umur. 2. Yesus itu juga punya keturunan. Itu yang termaktub di dalam nubuatan Mazmur tersebut. Ingat, kalau katakan diselamatkan itu berarti tidak disalib gitu. Itu nubuatan yang tertera dalam kitab Mazmur tersebut gitu. Makanya saya heran juga. Kalau memang tidak yakin itu benar, kenapa kamu yakinkan saya itu mempercayai tulisan yang tidak benar itu, Pak Hasan? Kan Al-Quran yang benar, beritanya kan ada. Yakinkan saya supaya mempercayai Al-Quran itu. Usahakan saya bisa yakin kepada Al-Quran, itu tugasmu. Jangan karena saya tidak percaya kepada Al-Quran, kamu mengajarkan Alkitab saya yang tidak benar itu kepada saya supaya saya mengikuti ajaran yang tidak benar itu. Ya makin jauh lah saya dari kebenaran. Itu namanya merusak itu, Hasan. Tidak benar caranya begitu. Yakinkan saya kepada Al-Quranmu. Jangan ajarkan kitab saya yang tidak benar itu kepada saya. Malah saya makin tidak benar lagi, Hasan. Tapi kan kitab saya itu kan tidak benar. Walaupun dikatanya ada 5 Yesus, 2 Yesus. Kenapa harus kita percaya yang tidak benar itu? Ya sudah, kita pelajari Al-Qurannya. Nanti kalau kamu ajarkan kepada saya Alkitab yang tidak dapat dipercaya itu, malah saya makin salah lah. Ya nggak benar caranya itu. Lagi juga, sudah tahu salah, tidak benar Alkitab saya itu kamu selidiki, ternyata tidak benar, kamu ajarkan yang tidak benar kepada saya. Bagaimana? Saya makin tidak benar. Lebih baik yakinkan saya kepada Al-Quranmu itu supaya saya dapat memahami. Begitu. Jangan menggunakan kitab yang tidak dipercaya benar. Oh, begini Pak Lamsen, kan Anda meyakini 100% kan begitu kepada Bible itu sendiri kan begitu Pak Lamsen ya. Terus sedangkan saya meyakini Al-Quran kan begitu. Nah, ketika saya memberikan Al-Quran kepada Anda tanpa saya memberitahukan mempelajari kitab-kitab Anda sendiri, tentu saja ini ngawur Pak. Karena biar sampai mati pun Anda tidak akan menerima gitu. Tetapi kalau kedua kitab suci ini kita berada di tengah dan dibandingkan, tentu saja kita mempunyai mempunyai pertimbangan-pertimbangan kan begitu Pak Lamsin. Nah, kita manusia ini kan diberi akal pikiran Pak Lamsin, agar supaya akal pikiran ini fungsinya untuk mengetahui sebuah kebenaran kan gitu Pak. Akal pikiran itu bukan hanya untuk mencari uang kan begitu Pak Lamsin. Akal pikiran diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ini agar mengetahui antara yang benar dan yang salah. Itu Pak Lamsin. Yang benar dan yang salah maka membutuhkan akal pikiran ini. Mana yang benar, mana yang salah, kan begitu Pak Lamsin. Nah, berdasarkan dari pemikiran ini maka saya mempelajari Bible. Ternyata di sini ada memang dikatakan diserupakan. Di sini ada 2 Yesus memang Pak Lamsin.
Di dalam Bible itu ada 2 Yesus, yang kemudian satu Yesus yang disalib. Ini kan meragukan Bang Langsen. Maksudnya Yesus yang mana ya yang disalib? Apakah Yesus yang asli atau yang palsu gitu? Kan tidak tahu Bang Langsen. Nah, ketika membaca lagi terus membaca, ternyata di situ terkutuklah yang di tiang salib. Artinya yang di tiang salib itu adalah yang terkutuk itu. Yesus yang asli itu diselamatkan oleh Allah, diberikan panjang umur dan akan melihat keturunannya. Ini sesuai di dalam nubuatan itu sendiri gitu. Artinya dogma-dogma selama ini yang mengatakan Yesus mati di salib itu ternyata Yesus yang terkutuk, bukan Yesus yang asli gitu loh. Nah, Yesus palsu inilah yang dituhankan gitu loh Pak Ramsen. Maka dari situ surga yang diinginkan itu sia-sia semua, hampa semua Pak Ramsen, hanya angan-angan aja gitu. Nah begini Pak Ramsen, jika kita itu kan, saya akan menunjukkan bukti bahwa Yesus yang disalib itu bukanlah Yesus yang asli berdasarkan Alkitab Anda kan begitu. Nah kalau Anda mau silahkan Anda ambil satu ayat di dalam Al-Quran yang sekiranya apa yang Anda anggap benar itu benar gitu loh Pak Lamsin. Maka saya tentu saja saya akan menjawab sesuai dengan Al-Quran. Asalkan Anda ini berbicara tentang Al-Quran kan begitu Pak Lamsin. Saya akan menjawab apa yang Anda tanyakan di dalam Al-Quran itu sendiri kan begitu Pak Lamsin. Itu namanya dialog Pak Lamsin ya. Kenapa kamu katakan biar sampai mati saya tidak menerima Al-Quran itu? Kalau memang terbukti benar, masa saya terima? Saya tidak terima. Dari mana kamu tahu saya tidak terima walaupun sudah kamu yakinkan benar, sudah kamu buktikan itu benar, masa saya tidak mau terima? Nah, sekarang makin parah. Kamu sudah tidak yakin 100% itu kitab saya itu benar. Tapi malah yang tidak benar itu kamu ajarkan kepada saya, makin ngawur lah. Malah tidak percaya kepada Al-Quran lagi. Masa saya lebih baik mempercayai yang tidak benar daripada mempercayai yang sudah benar, itu Al-Quran itu. Ya usahakanlah Al-Quran itu saya bisa percaya. Dari mana kamu tahu saya tidak bisa meyakini kebenaran Al-Quran? Dari mana kamu tahu? Jangan langsung menilai yang tidak-tidak. Langsung menduga-duga, itu namanya menduga-duga yang tidak benar. Ya buktikan bahwa kata-kata Al-Quran itu benar. Al-Quran mengatakan bahwa yang tersalib itu bukan Yesus yang sebenarnya, tapi orang yang diserupakan dengan Yesus. Ini yang kamu harus buktikan. Jangan menggunakan Alkitab yang memang tidak benar itu. Ya makin jauhlah saya. Itu ajaran bagaimana caranya? Itu teori dari mana kamu tahu itu? Caranya begitu. Kamu harus yakinkan saya kepada yang benar. Jangan meyakinkan saya kepada yang tidak benar itu. Kacau kan? Loh begini Pak Langsen, Anda kan percaya kepada Alkitab 100% kan begitu ya? Nah, Anda ini tidak percaya kepada Al-Quran. Jika Anda percaya kepada Al-Quran, maka Anda tidak akan percaya kepada Bible. Kan begitu, Pak Lamsin? Itu logikanya kan begitu. Nah, berhubung Anda masih percaya kepada Bible, maka saya pun mempelajari Bible, berdiskusi dengan Anda, menunjukkan dalil-dalil bahwa Yesus itu bukan Tuhan berdasarkan Bible Anda sendiri gitu. Nah, seharusnya setelah Anda mengetahui, seharusnya Anda ini menuju Al-Quran gitu loh, Pak Lamsin. Anda yang menuju Al-Quran, apa benar Al-Quran ini gitu loh. Maka kalau memang Al-Quran ini benar, Anda bertanya pada saya tentang Al-Quran kan begitu Pak Lamsin. Anda ini harus bertanya pada saya tentang Al-Quran gitu loh. Karena apa? Karena jika saya memberikan Al-Quran, sebuah Al-Quran kepada Anda, karena Anda masih percaya kepada Bible, belum waktunya saya memberikan Al-Quran kepada Anda gitu. Karena Anda masih belum menerima Al-Quran gitu loh Pak Lamsin. Kalau Anda sudah menerima Al-Quran, apapun yang Anda tanyakan, insya Allah sesuai kemampuan saya, insya Allah akan saya jawab. Begitu loh Pak Lamsin. Loh kok pakai logika yang salah? Sudah nggak benar Alkitab saya itu, kenapa kamu paksakan saya harus percaya kepada Alkitab saya yang salah itu? Buktikanlah kesalahan Alkitab saya supaya saya tidak percaya kepada Alkitab saya, meninggalkan Alkitab saya, supaya saya mendatangi Al-Quran yang kamu buktikan bisa benar itu. Bagaimana kamu caranya ini? Islam ini kok kayaknya goblok dia, bagaimana ya? Masa saya diyakinkan kepada ajaran yang salah, yang tidak benar? Yang benar aja dong. Seharusnya kamu meyakinkan saya mempercayai Al-Quran yang kamu yakin benar itu.
Jangan saya disuruh percaya kepada kitab yang salah itu, yang tidak benar itu. Apa seperti ini? Oh, oke. Kalau begitu, apa yang Anda tanyakan tentang Al-Quran? Begitu aja. Mari kita bahas tentang Al-Quran kalau begitu, Pak Hamzah. Nah, di dalam Al-Quran itu adalah Nabi Isa yang disalib itu bukanlah Nabi Isa. Itu sesuai dengan apa yang tadi ceritakan di atas. Itu diserupakan. Ternyata di dalam Alkitab itu juga hal-hal yang diserupakan itu, nama yang sama itu ada gitu loh. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan Al-Quran itu memang benar gitu loh, Pak Hamzah. Oh, ternyata kamu bukan membuktikan bahwa Alkitab itu salah. Ternyata kamu membuktikan bahwa Alkitab saya itu benar, begitu kan? Ya sudah, kalau memang Alkitab saya itu benar, kita pelajari Alkitab saya, kita tinggalkan Al-Quran. Kenapa kamu tidak mau meyakinkan saya kepada Al-Quran yang benar itu? Itulah herannya saya, teman-teman saya Islam ini. Loh, logika itu tidak salah, Pak Lamsen. Kan Anda itu seorang Kristen, tentu Anda akan mengkritisi Al-Quran kan. Saya ini Islam akan mengkritisi Bible, kan begitu, Pak Lamsen. Ternyata di dalam Bible saya menemukan Yesus itu ada 2 Yesus di situ, loh, Pak Lamsen. Ini kan serupa, namanya itu serupa gitu. Namun yang disalib ini 1 orang, kan begitu, Pak Lamsen. 1 orang. Nah, kalau untuk menentukan siapa yang disalib, apakah Yesus yang terkutuk atau Yesus yang benar, yang nggak punya salah, yang disalib ini, kan begitu, Pak Hamzah. Maka saya menemukan di ayat yang lain bahwa terkutuklah yang di tiang salib. Nah, ini menandakan bahwa yang disalib itu adalah manusia terkutuk, bukan Yesus yang utusan Bapa itu, kan begitu, Pak Hamzah. Karena Yesus yang utusan Bapa itu bukanlah manusia terkutuk, kan begitu, Pak Hamzah. Nah, berangkat dari situ saya belajar lagi tentang nubuatan, dan di dalam nubuatan itu adalah ternyata Yesus diselamatkan, Yesus panjang umur, dan Yesus punya keturunan gitu loh. Nah, semakin kuat bahwa Yesus yang disalib itu bukanlah Yesus yang diutus oleh Bapa gitu. Jangan dulu sampai di situ, Hasan. Artinya dengan caramu itu menggunakan Al-Quran, kamu meyakinkan saya bahwa Alkitab saya itu benar, bukan menyalahkan, kan? Artinya kisah yang dikisahkan tentang Yesus yang dikisahkan Alkitab saya itu benar, kan? Nah, kalau itu sudah benar, kita pelajari bersama bagaimana kisahnya sebetulnya. Jangan kamu mengajarkan dulu, sama-sama kita pelajari. Al-Quran kita tinggalkan. Begitu caranya. Atau yakinkan saya bahwa Alkitab saya itu salah, tidak benar beritanya. Yakinkan saya pada Al-Quranmu ya bahwa itu benar beritanya. Begitu caranya. Nah, begini, Pak Lamsin. Saya meyakini Bible itu adalah bukan 100% firman Tuhan. Artinya walaupun ada sisa-sisa firman Tuhan di situ, tetapi bukanlah 100% firman Tuhan. Mungkin masih ada sisa-sisa firman Tuhan, kan begitu. Bukan berarti salah semua, kan begitu. Ada sebagian yang memang benar firman Tuhan, kan begitu. Karena di dalam Bible itu isinya sudah rancu. Di situ ada sejarah, ada perkataan orang, pendapat orang, dan seterusnya. Artinya Bible itu bukanlah 100% firman Tuhan, kan begitu. Nah, yang saya angkat adalah sisa-sisa itu tersebut gitu loh, Pak Lamsin. Berdasarkan Bible Anda bahwa ternyata apa yang dikonfirmasi oleh Al-Quran setelah saya menuju Bible, ternyata Bible itu juga mengatakan hal serupa gitu loh, Pak Lamsin. Namun dogma yang mengatakan Yesus itu disalib Tuhan itu dogma, Pak Lamsin, gitu loh. Kenapa? Karena berdasarkan nubuatan di dalam kitab Anda sendiri juga mengatakan Yesus itu diselamatkan, Yesus itu panjang umur, Yesus itu punya keturunan gitu loh, Pak Lamsin. Nah, di situ 2 Yesus ini, 1 Yesus yang disalib, kemudian yang disalib itu ternyata orang yang terkutuk gitu loh. Artinya, Yesus yang benar ini berarti diselamatkan gitu loh, Pak Lamsin, tidak disalib gitu loh. Berarti benar Al-Quran mengatakan, menginformasikan bahwa Yesus tidak disalib ini benar gitu loh. Kenapa harus menggunakan kata-kata mungkin? Saya tidak mau terima kata-kata mungkin. Kepastian. Masih ada sisa-sisa. Dari mana kamu tahu mengatakan sisa-sisa? Itu harus benar. Ini soalnya masalah kehidupan masa depan.
Kalau mungkin saya anggap itu salah, tidak benar itu. Soalnya saya bekas pelaut loh. Kalau saya melihat ada kira-kira sepertinya ada bahaya depan, itu saya yakin itu sudah bahaya itu. Saya harus mengambil tindakan untuk menghindari yang mungkin bahaya itu. Saya langsung mengatakan itu bahaya kalau memang mungkin. Kalau saya harus pasti. Kalau tidak pasti, saya tidak mau menerima. Ini pasti benar, ini pasti salah. Harus gitu. Tidak ada yang mungkin-mungkin. Tidak perlu, saya tidak mau menerima ajaran mungkin. Pastikanlah. Kamu harus mengajarkan kepada saya ajaran kepastian. Kalau kamu katakan mungkin, saya langsung salahkan itu. Begini Pak Lamsir, kan saya berangkat dari Al-Quran. Al-Quran mengatakan Nabi Isa alaihissalam itu tidak disalib, tetapi diselamatkan oleh Allah, kan begitu. Nah, kemudian dari situ saya berangkat kepada Bible. Karena Bible adalah kitab sucinya orang Kristen yang satu-satunya mempercayai Nabi Isa atau Yesus itu sendiri. Nah, setelah saya pelajari tentang Yesus, nah di situ ketika di sidang itu ada dua Yesus namanya Pak Ramsin. Dan ternyata di situ adalah satu Yesus yang disalib. Nah, kita kan nggak tahu kalau hanya berdasarkan itu, apakah yang disalib itu Yesus asli atau Yesus yang memang berdosa itu gitu, atau Yesus yang tidak punya salah, kan kita nggak tahu. Nah, maka dari situ kemudian ada ayat lain mengatakan terkutuklah yang di tiang salib. Nah, berangkat dari situ itu membuktikan bahwa yang disalib itu adalah orang yang terkutuk itu. Artinya Yesus yang asli tidak disalib. Dan juga saya terus mempelajari tentang nubuatan itu, kan begitu Pak Lamsin. Dari nubuatan itu juga sinkron dengan Al-Quran gitu loh Pak Lamsin. Di dalam nubuatan itu dijelaskan Yesus itu diselamatkan, Yesus itu panjang umur, Yesus itu mempunyai keturunan gitu loh Pak Lamsin. Artinya apa? Yesus tidak disalibkan tetapi diselamatkan gitu loh Pak Lamsin. Diangkat oleh Allah, kan begitu. Sehingga kaki Yesus tidak terkatup batu. Artinya di situ adalah diangkat, diselamatkan oleh Allah dari tiang salib. Artinya tidak disalib. Sedangkan yang disalib ini adalah orang yang terkutuk, yang dua orang di penjara salah satunya ini. Kan begitu Bang Sen. Artinya kamu sudah mempercaya kebenaran Alkitab itu berdasarkan berita Al-Quran, kan begitu ini. Sepertinya seperti itu kan? Karena ada berita Al-Quran mengatakan bahwa Yesus yang disalib itu adalah orang yang diserupakan dengan Yesus. Tahu-tahu kamu baca Alkitab saya. Oh benar, Alkitab saya itu benar rupanya. Ya, artinya kamu sudah meyakini Alkitab saya itu benar, beritanya itu benar berdasarkan Al-Quranmu, begitu kan? Balansen begini ya. Ketika saya mengatakan mungkin, itu artinya insya Allah, jika Allah berkehendak, kan begitu. Nah, segala sesuatu yang Anda bilang pasti tetapi sesuatu itu belum terjadi, maka Anda ini sedang berbohong karena memastikan sesuatu yang belum terjadi. Karena apa? Karena di situ akibatnya itu bisa berubah, Pak Lamsin. Pasti berbahaya, pasti ini. Tetapi ternyata setelah dilewati tidak berbahaya, kan begitu. Sebenarnya kalimat pasti itu hanya untuk meyakinkan, hanya untuk mendoktrin orang yang mendengar pengakuan Anda agar supaya meyakini kata-kata Anda, kan begitu. Sebenarnya Anda sendiri tidak tahu apakah ini pasti atau tidak gitu. Karena belum terjadi, kan begitu. Nah, orang yang berani memastikan sesuatu yang belum terjadi itu pasti banyak bohongnya, Bang Sen, gitu loh. Karena memastikan sesuatu yang belum terjadi gitu. Makanya di dalam Islam diajarkan insya Allah, jika Allah berkehendak, kan begitu Pak Lamsin. Nah, kalimat pasti itu saya besok pasti ke rumah Anda gitu misalkan gitu. Belum tentu Anda bisa. Bagaimana kalau sebelum Anda berangkat kecelakaan? Pastinya itu sudah bohong Anda karena Anda kecelakaan di waktu itu. Nah, memastikan sesuatu yang belum terjadi itu sama aja dengan bohong, karena mendahului kehendak Tuhan gitu. Begini Pak Lamsen, saya membuktikan bahwa Yesus tidak disalibkan begitu. Itu juga tertera di dalam Bible. Dan sudah saya katakan bahwa Bible itu bukanlah 100% firman Tuhan. Artinya kalau bukan 100% firman Tuhan, maka tidak layak disebut kitab suci. Karena yang disebut kitab suci itu isinya haruslah firman Tuhan semua, kan begitu Pak Lamsen. Ternyata isi Bible itu bukan firman Tuhan semua gitu.
Nah, disitulah letak keamburadulannya, begitulah Pak Mesin. Nah, ketika saya mengatakan ternyata di dalam Bible itu sendiri juga mengatakan Yesus itu tidak salib. Sebagaimana di dalam Al-Qur'an. Ternyata Al-Qur'an ini benar informasinya gitu loh. Walaupun mati-matian orang Kristen mengatakan Yesus itu disalib, Yesus itu Tuhan, tetapi Al-Quran mengatakan Yesus itu tidak disalib, Nabi Isa itu tidak disalib dan bukan Tuhan. Setelah saya pelajari ternyata membuktikan bahwa Bible itu memang benar-benar bukan firman Tuhan 100%. Karena apa? Karena banyak sekali bertentangan dogma-dogma dengan dogma yang diyakini oleh Kristen gitu. Alkitabnya sendiri ini bertentangan dengan dogma Kristen yang merasa dirinya mengikuti Yesus gitu. Terus dari mana dogma ini gitu loh? Kalau tidak sesuai dengan kitab sucinya sendiri gitu loh. Hasan, kamu tidak mengerti sifat saya ya. Saya sudah katakan, saya itu bekas pelaut. Kalau saya bawa kapal, di depan sana sepertinya ada bahaya. Di depan saya sana sepertinya kira-kira ada bahaya, tidak pasti kan? Nah, namanya tidak pasti, bisa bahaya, bisa tidak. Daripada saya mengambil resiko, saya harus pastikan itu bahaya. Saya harus mengambil tindakan atau menghindar dari yang kira-kira ada bahaya itu. Kenapa saya harus menghindar? Itu sudah saya pastikan ada bahaya. Saya menghindar daripada ada resiko, saya bahaya. Tenggelam kapal saya. Begitu cara saya hidup saya. Memang saya bekas pelaut, tidak bisa yang ada kira-kira sama saya. Harus pasti. Kalau kira-kira ada bahaya atau mungkin ada bahaya, saya pastikan itu bahaya. Karena saya sebagai pelaut, pembawa kapal, tidak mau mengambil risiko. Ke surga pun saya begitu. Kalau hanya kira-kira saja, tidak pasti, kira saja, tidak pasti, saya anggap aja itu bohong, kosong itu semua. Itulah sifat saya. Kalau sudah 100%, tidak 100% firman Tuhan, anggap aja sudah bohong semua itu. Tidak benar itu semua itu. Saya begitu sifatnya. Sama dengan kata Muhammad Muhammad kemarin. Kalau satu saja salah, sedikit saja salah, jong semua. Teman Islam juga mengatakan seperti itu. Oh, kamu satu jiwa dengan saya. Kalau memang tidak benar, ya semua itu tidak benar, salah semua itu. Untuk apa menggunakan kitab yang tidak dapat diyakini kebenarannya? Kalau kira-kira ya, kalau kamu ikut tidak saya ikut jangan kata-katamu. Kira-kira kamu bilang ada kebenarannya. Atau kita coba dulu pelajari Alkitab saya itu. Mau nggak? Kita bersama, berdua mempelajari. Jangan kamu ajarkan. Kalau kamu ajarkan nanti takutnya saya tidak sama dengan apa yang maksud dan tujuan Alkitab itu. Kalau kamu mengajarkan, saya tidak terima. Harus bersama kita berdua membaca, mempelajari apa beritanya. Nah, Anda mengatakan belum pasti itu bahaya, tapi Anda mengatakan itu pasti, kan begitu Pak Lamsin. Padahal seandainya Anda lewati, itu belum tentu bahaya, kan begitu Pak Lamsin. Nah, kata pasti itu sebenarnya hanya ingin meyakini orang yang mendengar pendapat Anda gitu. Hanya ingin meyakini aja sebenarnya. Hanya ingin meyakinkan gitu aja. Tapi sebenarnya Anda sendiri gak tahu apakah setelah dilewati bahaya atau tidak. Itu gak tahu Anda Pak Lamsin gitu. Namun Anda mengatakan pasti bahaya. Itu karena Anda ingin meyakinkan orang yang mendengar Anda, kan gitu. Sebenarnya nggak tahu kalau itu bahaya atau tidak. Demi meyakinkan maka Anda mengatakan pasti, kan begitu. Padahal belum tentu pendapat Anda itu benar gitu. Nah, jika ada orang misalkan begini, pasti tidak bahaya, dan Anda mengatakan pasti bahaya, ada dua pendapat. Ternyata pendapat Anda salah. Ternyata setelah dilewati ternyata tidak bahaya, kan begitu Pak Lamsin. Nah, disitulah kata pasti itu disebut dengan hanya dugaan. Nah, jika orang mengatakan pasti pada sesuatu yang belum terjadi, itu banyak bohongnya Pak. Banyak pasti ada mengandung kesalahan gitu loh Pak Lamsin. Makanya pada sesuatu yang belum terjadi tidak boleh mengatakan pasti. Karena apa? Karena itu tidak benar gitu loh Pak Lamsin.
Nah, kalimat pasti itu seharusnya apa yang sudah menjadi firman gitu loh Pak Lamsin. Nah, kalau misalkan yang nyata gitu loh, maksudnya yang nyata yang sudah terjadi gitu loh Pak Lamsin. Kalau sesuatu berdasarkan pengetahuan manusia dan itu mengatakan pasti, itu sudah banyak masih ragu-ragu sebenarnya. Karena di situ pasti ada perbedaan pendapat gitu loh Pak Lamsin. Kalau itu Anda mengatakan, oh pasti bahaya. Ternyata teman Anda mengatakan, oh pasti tidak berbahaya. Ternyata tidak berbahaya gitu loh setelah dilewati. Nah di sini Anda yang salah, walaupun keduanya sama-sama mengatakan pasti, karena ini sama mempunyai komitmen pendapat sendiri-sendiri gitu loh Pak Lamsin. Hanya untuk meyakinkan pengikutnya gitu loh. Itu hajat sebenarnya. Bukan berarti dia itu benar-benar begitu, tidak gitu. Kalau kan begitu Pak Lamsin. Anda mengatakan, oh kalau memang Bible itu bukan 100% firman Tuhan, anggap aja tidak benar semua. Nah, saya juga berpendapat kalau Kristen mengatakan Yesus Tuhan, itu juga 100% tidak benar, kan begitu Pak Lamsin. Saya juga mengakui hal itu gitu. Bahwa di dalam Al-Qur'an dikatakan Yesus itu hanya Nabi Isa itu hanya utusan Allah, bukan Tuhan. Dan di dalam Islam juga dikatakan Nabi Isa itu diselamatkan oleh Allah, diberi panjang umur gitu. Kan begitu Pak Lamsin. Nah, saya kalimat hal-hal seperti itu saya baca di dalam Bible, ternyata itu ada di dalam nubuatan di dalam Mazmur tersebut gitu loh Pak Lamsin. Sehingga sinkron dengan Al-Qur'an bahwa Nabi Isa, bahwa Yesus itu tidak disalib gitu loh. Sinkron gitu loh. Lalu dari mana mengatakan umat Kristen ini mengatakan Yesus Tuhan? Nah, disitulah persoalannya Pak Lamsin. Kenapa sampai umat Kristen mengatakan Yesus Tuhan gitu? Padahal Yesus tidak pernah mengajarkan seperti itu gitu. Dari mana? Nah, kalau tidak mengikuti Yesus, kemudian mengikuti ajaran manusia, apakah manusia itu menjamin? Tidak mungkin Pak Lamsin. Nah, disitulah yang disebut dengan memakai nama Yesus untuk menyesatkan gitu. Makanya kalau belum tentu itu saya tidak mau terima, belum tentu. Kalau ternyata bahaya, kapal saya tenggelam. Saya tidak mau terima ajaran seperti kamu itu. Enggak. Saya menerima ajaran dosen saya dulu yang mengajari saya. Itu diajarkan kepada saya. Kalau kamu ragu-ragu atau kira-kira ada bahaya yang tidak pasti, anggap aja sudah bahaya. Belum tentu. Kalau sudah memang, kalau tidak bisa, kalau bawa kapal seperti tidak bisa. Harus diambil tindakan, elakkan, tinggalkan itu kalau kira-kira aja, hanya kira-kira. Kalau belum tentu, harus menghindar dari tempat yang kira-kira ada bahaya. Harus menghindar dari tempat yang belum tentu ada bahaya. Nah, karena belum tentu ini tidak pasti, saya tidak mau, jangan ajak saya kepada hal-hal yang tidak pasti. Ya sudah, kalau kamu sudah mampu membuktikan bahwa Alkitab saya itu, ajaran Alkitab saya tidak benar, oke, kita pindah kepada ajaran yang benar, yaitu Al-Quran. Kenapa harus berbelit-belit? Ini Alkitabmu tidak benar, ini buktinya. Sip. Ini Al-Quran itu benar, ini buktinya. Sip. Kan harus seperti itu. Ini sudah tidak pasti benar, masih kira-kira. Untuk apa yang kira-kira itu? Saya tidak mau yang kira-kira. Mungkin benar, mungkin salah. Paham? Saya tidak mau itu seperti itu. Nah, disitulah kan belum pasti. Itu kenapa? Karena di dalam Bible itu situ rancu gitu loh Pak. Ada yang mengatakan Yesus Tuhan, dan sedangkan Yesus itu tidak pernah mengajarkan Tuhan. Itu berarti kan bukan sebuah kepastian Pak Lamsin. Hanya dugaan ajaran Anda ini sebenarnya kan gitu. Yesus Tuhan karena saya melihat begini. Itu kan menduga-duga namanya Pak Lamsin. Sedangkan Yesus, kalau ingin kepastian seharusnya harus ada konfirmasi dari Yesus itu sendiri, kan begitu Pak Lamsin. Wah, ini baru pasti karena kalau ada konfirmasi dari Yesus sendiri bahwa dia itu mengaku Tuhan. Kalau Yesus tidak mengaku Tuhan kemudian dituhankan, itu kan belum pasti, hanya menduga-duga, kan begitu Pak Lamsin. Nah, kalau Anda memang percaya apa sesuatu yang pasti, seharusnya ada konfirmasi kepada Yesus. Yesus, apakah benar Anda ini Tuhan? Apakah benar Anda ini pernah mengaku Tuhan? Yesus ternyata tidak pernah mengaku dirinya sebagai Tuhan. Dan
iman Anda, pendapat Anda tentang Yesus yang mengatakan Yesus Tuhan itu sebenarnya cuman sebatas praduga aja Pak Hamzin. Soalnya Yesus ini begini, ini pasti Tuhan. Soalnya Yesus ini begini, itu pasti. Nah, disitulah sebenarnya itu keraguan-raguan Pak Hamzin, bukan kepastian gitu. Karena Yesus sendiri yang harus mengkonfirmasi bahwa dirinya itu Tuhan gitu. Jangan menduga-duga dari jauh gitu loh Pak Hamzin. Nggak boleh menduga-duga dari jauh tentang Tuhan kan gitu.